Halo, selamat malam. Saya perkenalkan, nama saya Toga M. Huta Barat. Saya ingin menjelaskan tentang makalah bisnis, yaitu suatu perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor konstruksi. Di mana perusahaan tersebut saya buat namanya PT Makmur Jaya Konstruksi. Saya akan menjelaskan tentang struktur atau jabatan di perusahaan tersebut. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang pemilik perusahaan yang disebut dengan direktur utama atau dengan disebut owner. Direktur utama adalah suatu pemilik perusahaan tersebut. Dan selanjutnya ada manajer proyek. Manajer proyek adalah yang membantu untuk suatu koordinasi kepada direktur utama. Yang selanjutnya ada bendahara. Bendahara itu bagian keuangan yang mengetahui masuk dan keluarnya uang. Dan selanjutnya ada namanya sekretaris. Sekretaris adalah untuk membantu melengkapi dokumen yang dibutuhkan oleh atasan atau yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan selanjutnya ada definisi analis, definisi desain, definisi untuk arsitek, definisi pemrograman, definisi pengujian. Untuk jabatan tersebut itu. Dan selanjutnya perusahaan bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan tersebut itu bergerak di bidang konstruksi adalah suatu pekerjaan yang bisa mengerjakan suatu bangunan atau jalan atau gedung maupun jalan tol maupun perumahan-perumahan rakyat ataupun perumahan pemerintah. Perusahaan tersebut mengikuti tender atau mengikuti lelang yang diberi oleh pemerintah setempat atau pemerintah Indonesia. Jadi, saya menjelaskan untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan kontraktor konstruksi tersebut bisa seperti jalan. Untuk jalan itu biasanya suatu pekerjaan itu dilelang oleh pemerintah Pemda dan diikuti oleh beberapa perusahaan dan mengikuti nilai penawaran setelah melengkapi dokumen seperti tenaga ahli atau alat atau personel atau tim pengerja, di mana pekerjaan itu diberi waktu selama beberapa minggu atau beberapa bulan sesuai dengan nilai atau pekerjaan tersebut sedikit atau banyaknya. Setelah selesai, perusahaan akan melengkapi dokumen-dokumen untuk penagihan atau pencairan di suatu pemerintah, maupun itu serta foto dan juga untuk bobot-bobot untuk melengkapi rekening perusahaan agar pemerintah tersebut membayarkan upah sesuai dengan proyek yang diberikan pemerintah tersebut. Dan juga perusahaan tersebut bisa bergerak maupun di bagian pengadaan seperti interior atau untuk pengadaan laptop, pengadaan untuk alat-alat kesehatan, untuk pengadaan di suatu rumah sakit, rumah dinas pemerintah. Jadi perusahaan tersebut bisa mengikuti lelang tersebut. Jadi di sini perusahaan tersebut akan memberikan penawaran yang sesuai. Ketika yang memberikan proyek atau tender tersebut tertarik dengan penawaran, mereka akan dipanggil atau yang namanya disebut dengan diklarifikasi untuk dokumen. Seperti salah satu contoh untuk kontrak, untuk kelengkapan dokumen, kelengkapan tenaga ahli, untuk rekening koran, dan juga untuk personil yang ingin bekerja.
mereka akan mengecek atau menganalisa suatu perusahaan tersebut sanggup atau mampu untuk mengerjakan suatu tender yang diberikan pemerintah. Jadi sekian dan terima kasih untuk penjelasan makalah bisnis saya. Terima kasih.